bagaimana cara menjelaskan kepada teman kita yang berkeyakinan kalau musibah sekarang ini karena ulama-ulama yang meninggal? Jazakallah khair, Ustaz. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Musibah, ya, ini adalah sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan seorang manusia. Disebutkan dari Ibnul Qayyim rahimahullah, thalathatun la yanfaku anil insan. Ada 3 perkara yang itu tidak pernah terlepas dari yang namanya manusia. Yang pertama, ya, nikmat. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, musibah. Siapapun di antara manusia, dia akan berbuat dosa. Ya, dia akan mendapatkan nikmat dan dia akan mendapatkan musibah. Tetapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan kejujuran keimanannya dengan orang yang tidak jujur keimanannya di dalam menghadapi nikmat dan dalam menghadapi musibah tersebut. Orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan musibah, tingkatan yang paling tertinggi dia bersyukur dengan musibah tersebut. Dan tingkatan yang paling rendah dia bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Taib, ini yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya sebab datangnya musibah dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah mengatakan daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah faadzaqahu Allah libasal khaufi wal ju'i bima kanu yasnaun. Dan Allah permisalkan sebuah negeri yang mana negeri tersebut penuh dengan keamanan dan ketentraman. Dan mereka diberikan rezeki dari segala penjurunya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka mengkufuri dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ketika mereka mengkufuri nikmat Allah, disitulah Allah memberikan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Dari apa yang mereka lakukan? Dosa dan maksiat. Ini dampak yang paling terbesar yang melanda dengannya muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayatnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan kami ingin merasakan kepada mereka sebagian dari adab apa yang telah mereka lakukan. Ya, jelas dalilnya bahwasanya itu dikarenakan dosa dan maksiat. Dan di antara bentuk dosa dan maksiat para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang paling cepat mengundang dari balanya Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya musik-musik dan biduan-biduan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam sebuah hadisnya, "Sayati alaikum zamanun," akan datang kepada kalian sebuah zaman di mana kalian itu akan qadh. Ya, di mana manusia nanti mereka ya akan ditenggelamkan dalam tanah. Akan datang batu dari langit menghujani mereka. Ya, dan musibah-musibah yang lainnya. Di antara sebabnya tersebarnya musikat dan juga tersebarnya biduan-biduan wanita. Dan juga tersebarnya riba. Ya, begitu juga timbangan yang tidak adil. Ya, menimbang takaran barang dikurangi atau dikurangi dizolimi para pembeli atau yang semisalnya. Ini semua disebutkan dalam nas hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan didatangkan sebuah bencana, sebuah musibah yang musibah itu belum pernah datang kepada siapapun sebelum mereka. Ya, ini nas yang datang dari hadis Nabi. Adapun wafatnya ulama, kita tidak memungkiri wafatnya ulama ini merupakan sumber malapetaka. Tetapi dampak yang terjadi dari wafatnya ulama adalah tersebarnya kebodohan, tersebarnya kejelekan. Kalau seandainya yang meninggal adalah ulama-ulama yang baik. Ketika ulama-ulama baik banyak meninggal,
maka akan muncullah kebodohan dan kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yantazul ilman intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali pencabutan, tetapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yubqa ahadun minhum, sampai tidak tersisa satupun di antara mereka. Maka kemudian manusia mengangkat orang-orang bodoh, orang jahil, kemudian berfatwalah mereka dengan ilmu, tanpa ilmu, kemudian menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Itu kalau meninggal adalah ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang rasikhin, yang mereka berpegang di atas Al-Quran, berpegang di atas sunnah, berpegang di atas manhaj as-sahihah, di atas manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalnya mereka itu akan menjadi malapetaka di tengah umat Islam. Di antara bentuk malapetakanya tersebarnya kebodohan dan kejelekan yang Rasulullah khabarkan tadi. Tetapi kalau seandainya yang meninggal adalah orang yang diulamakan, yang sebenarnya dia bukan ulama, siapapun dia ya, saya nggak menceritakan ini dan itu, siapapun dia, karena memang banyak orang yang mereka dianggap sebagai ulama, tetapi mereka bukan ulama. Ya, yang kemudian mereka menyeru manusia ya di atas bukan jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wafatnya mereka itu merupakan hal yang baik untuk umat Islam. Karena sudah semakin sedikit orang-orang yang mereka menyeru kepada kejelekan. Taib, wallahu taala alam bissawab. Jadi saya tegaskan, kalau meninggal ulama yang baik, na'am, akan memberikan malapetaka. Ya, meninggal orang yang diulamakan tetapi mereka menyeru kepada kejelekan, maka itu juga akan memberikan kebaikan kepada umat Islam itu sendiri. Nah, adapun selanjutnya itu perkara gaib para hadirin dan hadirat, tidak bisa kita katakan, oh ini karena meninggalnya fulan maka sekarang datang bencana. Ini perkara gaib. Itu sesuatu ilmu yang ada di sisi Allah. Tetapi Allah hanya menceritakan kepada kita dalam Al-Quran sumber daripada dosa dan maksiat, itulah yang menjadi akibat terjadinya bencana.